Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak tangguh dan kreatif. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Marilah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan anak-anak membuka halaman 53. Menjaga kebersihan dan kerapian di rumah, satu cara menjaga keselamatan anggota keluarga. Semua anggota keluarga wajib ikut serta. Melakukan tanggung jawab secara bersama tersebut satu contoh persatuan dalam keluarga. Berikut contoh persatuan keluarga dalam menjaga kebersihan dan kerapian di rumah. Ini adalah cerita keluarga Ino. Anak-anak bisa mengamati di sini, keluarga Ino hidup rukun. Mereka saling membantu, saling bekerja sama untuk membersihkan dan merapikan rumah. Walaupun Ino dan Arin berbeda usia, berbeda jenis kelamin, tetapi Ino dan Arin hidup rukun. Ino dan Arin juga menghormati kedua orang tuanya. Semua anggota keluarga Ino saling menghormati, saling membantu. Nah, ini gambarnya mereka sedang bekerja bakti bersama-sama membersihkan rumah. Ini adalah salah satu contoh persatuan dalam keluarga. Halaman 54. Ini adalah materi PJOK. Saat kerja bakti bersama keluarga, Ino melakukan kegiatan mengepel. Gerakan mengepel dilakukan dengan menarik dan mendorong kain pel. Kegiatan menarik dan mendorong dapat dilakukan dalam bentuk permainan olahraga. Nah, ini adalah permainan saling menarik dengan temannya. Kalau yang ini adalah permainan saling mendorong. Halaman 55. Selain ikut kerja bakti membersihkan rumah, Ino juga rajin membantu keluarga. Kita baca cerita ini ya. Album foto ayah. Ino membantu ayah merapikan dan membersihkan album foto. Album foto tersebut berisi foto kenangan saat ayah masih kecil. Album foto itu tidak rusak karena dirawat dengan baik oleh ayah. Ayah memperlihatkan album itu pada Ino. Ayah bercerita kejadian-kejadian yang ada pada foto. Sambil bercerita, ayah tertawa mengenang kejadian-kejadian itu. Kemudian sekarang silakan mengamati gambar ini. Apakah anak pada gambar menunjukkan sikap persatuan dalam keluarga? Bagaimana anak-anak? Lihat ya. Anak ini membaca koran sementara ayahnya kerepotan membawa barang yang banyak. Sikap anak ini bagaimana? Tidak menunjukkan persatuan dalam keluarga. Sikap anak ini kurang baik ya. Seharusnya dia membantu ayahnya membawakan barang. Selanjutnya halaman 56. Ayah Ino membuka album foto kenangan masa kecil. Ayah memperkenalkan nama anggota keluarganya kepada Ino. Ayah Ino bernama Danar Fahmi Nugroho.
Ayah Ino memiliki adik bernama Sarah Damayanti. Nenek Ino bernama Ida Hayati. Kakek Ino bernama Kurniawan. Nah, sekarang anak-anak silahkan menulis. Menulis kembali nama anggota keluarga Ayah Ino dengan huruf kapital yang tepat. Anak-anak bisa menulis pada buku tulis. Oke, Branum beri contoh ya. Ini Branum nulisnya di atas karena tidak cukup tempatnya ya. Kita mulai dari yang pertama. Ayah Ino bernama Danar Fahmi Nugroho. Ayah A kapital, kemudian Ino I kapital, Danar D kapital, Fahmi F kapital, Nugroho N kapital. Belakang kalimat ada tanda titik. Kemudian yang kedua, Ayah Ino memiliki adik bernama Sarah Damayanti. Yang seharusnya memakai huruf kapital adalah A, I, S, D. Jangan lupa di belakang kalimat tanda titik. Yang ketiga, nenek Ino bernama Ida Hayati. Yang harus memakai huruf kapital adalah N, I, H. Belakang kalimat tanda titik. Yang keempat, kakek Ino bernama Kurniawan. Yang harus memakai huruf kapital adalah K, I, K. Belakang kalimat tanda titik. Kita ingat-ingat kembali anak-anak ya, cara menulis kalimat yang benar menggunakan huruf kapital yang tepat dan tanda titik di akhir kalimat. Nah, sekarang yang di bagian bawahnya ini, perhatikan, tidak hanya di rumah, lingkungan rumah juga harus dijaga kebersihan dan kerapiannya. Jadi tidak hanya di dalam rumah saja yang harus kita jaga kebersihan dan kerapiannya, tapi juga lingkungan sekitar rumah kita. Biasanya cara menjaga kebersihan dan kerapian di lingkungan rumah adalah dengan melakukan kerja bakti. Kerja bakti dilakukan bersama warga yang lain di sekitar lingkungan rumah. Apakah anak-anak pernah mengikuti kerja bakti? Nah, jika pernah, apa yang bisa kalian lakukan saat bekerja bakti? Nah, anak-anak bisa melakukan pekerjaan yang ringan sesuai dengan kemampuan anak-anak. Misalnya menyapu, atau memungut sampah, atau membuang sampah ke tempat sampah. Ya, anak-anak bisa melakukan yang mampu kalian lakukan. Oke, materi hari ini untuk tematik sudah selesai anak-anak ya. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Branum berpesan, tugas classroom dikerjakan. Tetap semangat belajar dan berpuasa. Jaga kesehatan ya anak-anak ya. Terima kasih. Branum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.